Makan gratis, mitra tekor. Siapa yang harus bertanggung jawab? Program makan bergizi gratis MBG digadang-gadang membantu masyarakat. Tetapi kini mitranya justru gigit jari karena pembayaran yang tak kunjung cair. Mereka bahkan melapor ke polisi. Apakah ini murni keterlambatan administrasi atau ada masalah yang lebih besar? Lalu bagaimana seharusnya negara dan pengelola program bertindak agar tidak ada pihak yang dirugikan? Kita akan mengulasnya bersama pakar kebijakan publik Trubus Radiansyah. Halo, selamat malam Pak Trubus. Apa kabar Pak Trubus? Selamat malam Mas. Alhamdulillah sehat, mantul selalu. Mantul selalu. Pak Trubus, langsung saja. Kami butuh persepsi dari Pak Trubus. Apa sebenarnya yang terjadi dengan program MBG ini? Karena di satu sisi tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa Kepala BGN begitu Pak Dadan mengatakan bahwa ini antara mitra dan juga pihak yayasan. Jangan diikut-ikutkan gitu BGN ini. Bagaimana respon dari Pak Trubus? Iya, saya melihat ini ada persoalan di dalam tata kelola, Mas. Karena kan sesungguhnya BGN ketika menerima apa itu yayasan gitu harusnya sudah mengecek yayasan ini memiliki peralatan tersendiri atau dia bekerjasama dengan mitra lagi. Kan ini yang terjadi sebenarnya kan ternyata yayasan itu punya mitra kan. Bu Ira ini kan salah satu mitra. Namun demikian sesungguhnya karena ini kebijakan merupakan prioritas dari Pak Prabowo, sehingga harusnya itu keterlibatan publik kan sangat diharapkan. Nah, kehadiran Bu Ira ini kan sebenarnya bagian dari pelibatan publik dalam rangka kelancaran program MBG. Karena itu saya menjadi penting adalah bagaimana BGN ikut bertanggung jawab di dalam kelancaran program ini, sehingga orang-orang seperti Bu Ira, mungkin tidak hanya Bu Ira, di tempat lain ada, itu harus mendapatkan perlindungan, sehingga tidak lagi ada istilah nggak mau bayar atau istilahnya dibiarin tekor gitu ya, sehingga yayasan tidak bisa berkelit-kelit lagi dengan dalih bahwa itu urusan ini apa namanya mereka berdua dengan mitra, dan bahkan lagi kemudian komentarnya seolah-olah itu urusan internal mitra. Saya rasa itu bukan persoalan di situ. Kalau urusan dengan mitra itu urusan tagih menagih, itu soal ini ya hukum lah kira-kira seperti itu. Tetapi ini persoalan kebijakannya harusnya merupakan satu kesatuan, sehingga dalam ini saya melihat bahwa BGN tetap bertanggung jawab secara etika politik ya, di mana kemudian kebijakan itu bisa berjalan. Apalagi kemudian kalau seperti ini terus-menerus terjadi di tempat lain, maka target-target kita untuk sampai 82,9 juta nanti sampai November nanti itu tidak akan tercapai, Mas, gitu. Apalagi kalau kemudian kasus-kasus semacam ini kan baru satu yang istilahnya mengemuka, mungkin juga ada yang lain yang sampai hari ini belum muncul ke publik kan, dan ini kita melihat anggap saja sebagai fenomena gunung es yang kemudian mungkin di dalamnya masih ada lagi yang kemudian akan beruntun. Saya rasa ini memang menjadi pelajaran bersama bagaimana kemudian pengelolaan BGN ini, pengelolaan MBG ini harus transparan, terbuka, kemudian juga akuntabel, di mana melalui pengawasan yang ketat, yayasan-yayasan ataupun lembaga apa saja yang ikut berkontribusi harus betul-betul diawasi secara ketat, sehingga tidak lagi terjadi semacam ini istilahnya saling lempar tanggung jawab, lepas tangan, dan seolah-olah BGN dalam ini Badan Gizi Nasional kemudian menyerahkan seolah itu urusan internal antar mitra sendiri gitu loh, Mas. Nah, pihak mitra dapur sendiri ini kan sedang melapor ke pihak kepolisian. Seberapa kuat posisi mereka dalam hal hukum tersebut? Apakah mereka bisa menuntut dengan jelas dan akhirnya hak mereka itu bisa didapatkan kembali? Nah, ini agak sulit, Mas, karena kan kalau lihat perjanjiannya itu kan berarti antara yayasan dengan BGN kan itu. Jadi dalam Bu ini posisi Bu Ira kan sebagai mitra kan, mitra dapur itu sendiri. Tetapi kan persoalannya kita tidak tahu perjanjiannya seperti apa di antara keduanya. Kalau dulunya ada perjanjian tertulis misalnya, di mana kemudian pembagiannya jelas, transparan, dan istilahnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa saja Bu Iranya ini bisa mempunyai posisi menang. Tetapi ini saya rasa akan harusnya penyelesaiannya sifatnya di luar hukum, artinya diselesaikan secara musyawarah mufakat, di mana antara yayasan dengan pihak Bu Ira sendiri. Tapi kalau kemudian ini Bu Ira menggugat ke pengadilan, memang ini potensinya jadi lebih membesar. Karena apa? Karena bisa saja nanti pihak yayasan akan memberikan sebagaimana yang di ini, bisa saja tidak. Kalau tidak kan berarti masih panjang ceritanya. Sementara bagaimana juga Bu Ira juga harus
harus mempertanggungjawabkan uang yang sudah dikeluarkan kan dalam hal ini. Karena apa? Karena pemerintah sampai hari ini hanya prosesnya pada tataran sampai yayasan begitu, Mas. Lalu apa dampaknya jika masalah ini terus berlanjut terkait dengan hubungannya dengan para mitra dan juga kepercayaan dari masyarakat? Iya, menurut saya ini dampaknya sangat sangat signifikan, Mas, di mana kemudian program MBG ini tidak bisa berjalan lancar, artinya banyak hambatan, kendala nantinya. Sementara target-target ditetapkan oleh Presiden sampai 82,9 juta sampai November nanti, itu kan berarti memang membutuhkan istilahnya dapur-dapur MBG ataupun yayasan-yayasan atau mitra-mitra lah yang kemudian jumlahnya jauh lebih banyak lagi gitu. Namun demikian memang ini perlu meskipun BGN sudah mengatakan akan memperketat ya dalam hal seleksi pendaftaran, tetapi ini semua tentu harus juga ada pengawasan lain. Nah ini perlunya pengawasan selama ini kan program MBG ini masih tertuju pada kelompok tertentu saja, Mas. Belum menyangkut ke semuanya kan, harusnya kan ini membawa tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi kan ini baru pada kelompok-kelompok saja yang terlibat di situ, Mas. Berarti ini artinya bahwa memang untuk pengawasan ini masih jauh dari apa yang kita harapkan begitu yang dilakukan oleh pemerintah. Iya, menurut saya masih jauh, Mas, dalam arti bahwa nantinya harusnya pemerintah tetap memastikan mitra-mitra itu apakah memang jadi kesatuan dengan yayasan, atau memang yayasan sendiri punya fasilitas sendiri gitu loh. Jadi ini kalau misalnya ada yayasan punya mitra lain, berarti itu pemerintah harus intervensi di situ. Sejauh mana perjanjian yang dilakukan antara yayasan dengan mitra, dan bagaimana kemudian kalau mitra itu istilahnya dalam tanda petik selingkuh gitu, tidak bertanggung jawab terhadap kualitas makanan. Nah ini siapa yang akan menegur? Apa mungkin kalau nggak ada perjanjian kan mungkin MBG istilah BGN ya, BGN itu menegur kepada mitra, Mas. Karena itu kan harus yayasan kan, berarti yayasan yang menegur. Tetapi kalau yayasan yang menegur, kalau misalnya yayasan itu ada kong kali kong dengan mitra, sulit juga kan pemerintah atau BGN untuk mengintervensi kan gitu. Jadi ini yang harus dilakukan mulai sekarang adalah bagaimana pembenahan tata kelolanya, Mas. Di samping pengawasan yang ketat, sekaligus juga ada semacam enforcement yang harus dilakukan agar program ini berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Astagita itu sendiri gitu, Mas. Tapi Pak Trubus, apakah pemerintah wajib dalam hal ini BGN wajib untuk bisa memberikan sanksi begitu kepada yayasan? Karena seperti yang tadi saya katakan dan juga kita dengarkan bersama bahwa pihak BGN sendiri menyerahkan bahwa itu adalah urusan mereka berdua begitu, jangan sangkut pautkan jangan saut pautkan kami begitu dengan masalah tersebut. Iya, ini kan BGN dalam hal ini kan ketika mengadakan pertemuan dengan Ibu Ira dan yayasan itu kan kemudian putusannya seolah-olah pokoknya jangan mengaitkan dengan BGN, tetapi saya rasa karena program MBG makan siang gratis ini kan merupakan satu kesatuan ya, tetap saja di situ harusnya tetap BGN ikut bertanggung jawab, meskipun tanggung jawab tidak dalam bentuk memberi uang lagi gitu, tetapi setidaknya adalah bagaimana mendorong agar yayasan yang merupakan perjanjian langsung dengan BGN kan gitu, itu segera mencairkan uangnya kepada Bu Ira, karena kalau tidak nanti Bu Ira yang lain akan menjadi korban terus dengan cara-cara itu pemotongan ataupun dengan cara-cara yang lain yang kemudian ujung-ujungan merugikan Bu Ira yang lainnya, Mas gitu. Tapi apakah mungkin untuk menghentikan kerjasama dengan yayasan tersebut untuk tidak memberikan kepercayaan untuk sebagai penyalur begitu? Iya, bisa saja sebenarnya, karena itu kan tergantung political will, Mas. Kalau memang BGN itu mau melakukan istilahnya memverifikasi keberadaan mitra dan yayasan secara transparan, ya bisa saja dilakukan, Mas, kan bisa melibatkan ini kan pihak-pihak lain yang juga ikut mengawasi di situ. Tetapi yang jelas memang kalau kasus yang sekarang di Kalibata ini kan BGN masih bisa berkelit bahwa itu urusan internal mereka, karena tahunya bahwa itu tanggung jawabnya adalah yayasan, karena perjanjiannya antara BGN dengan yayasan kan gitu. Tetapi kan persoalannya kemudian ketika ada muncul ini seolah BGN mengatakan saya tidak tahu bahwa di situ ternyata
yayasan punya mitra-mitra yang lain. Nah ini kan seolah jadi melempar tanggung jawab, tetapi yang jelas harusnya ketika mereka mendaftar itu BGN sudah tahu bahwa yang namanya yayasan itu punya mitra gitu. Yayasan tidak punya sendiri alat-alatnya sendiri gitu loh Mas. Oke, dan hal ini sudah terjadi dan kita tidak tahu bagaimana di luar sana apakah juga ada mengalami hal yang sama atau tidak. Nah, dari Pak Trubus sendiri, bagaimana agar program ini tetap berjalan dan terus bisa mengembalikan kepercayaan bagi para mitra dan juga masyarakat yang sudah mungkin setelah melihat kasus ini menjadi berpikir negatif begitu terhadap program makan bergizi gratis? Iya, menurut saya kedepannya memang istilahnya BGN Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab itu kan nanti kan masih berjangka panjang. Paling tidak kalau target November itu 82,9 juta, termasuk di dalamnya tidak hanya anak sekolah tetapi juga untuk ibu menyusui dan ibu hamil dan mungkin lansia juga yang akan dikembangkan. Berarti kan di situ harus ada mitra-mitra yang begitu banyak yang harus terlibat, dan di dalamnya juga mungkin kalau mudah-mudahan mitranya juga adalah yayasan itu sendiri. Jadi nanti harus memastikan bahwa mitra itu tidak ada yang lain, hanya yayasan itu gitu loh. Jadi nanti tidak ada lagi yayasan yang sifatnya mensubkontrakkan kepada pihak kedua gitu atau pihak ketiga. Jadi dalam hal ini semuanya menjadi tanggung jawab yayasan. Jadi nanti kalau mau pemerintah jangan sekali lagi berurusan lagi dengan mitra, tapi urusannya dengan yayasan, dan yayasan itu harus pasti memang dia memiliki peralatan, memiliki SDM dan memiliki juga segala infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BGN. Di samping juga kepastian mengenai jenis kualitas makanan yang istilahnya terkontrol, terkendali, dan melalui pengawasan juga yang ketat. Dan ini juga bagaimana kemudian nanti BGN juga mendorong agar ada keterlibatan pihak lain. Dalam hal ini mungkin konteksnya adalah keterlibatan masyarakat di sekitar sekolah itu, tentu dengan yayasan-yayasan yang nanti bekerjakan, didorong agar yayasan juga melibatkan banyak pihak di dalamnya gitu loh Mas. Oke, baik. Makan bergizi seharusnya menyehatkan, bukan malah bikin mitra sakit kepala ya Pak ya. Program sosial seperti ini hanya bisa berhasil kalau semua pihak di dalamnya juga diperlakukan adil, termasuk mereka yang bekerja di balik layar, para mitra penyedia makanan, karena kepercayaan dibangun bukan hanya dari janji, tapi dari komitmen yang telah ditepati. Terima kasih.